wabarakatuh. Berharap kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume kubus dan juga balok. Namun dalam materi ini nanti ada tambahan materi tentang bagaimana cara menghitung volume bangun ruang gabungan ya. Jadi jangan lupa siapkan buku tulis dan juga pulpen untuk mencatat contoh-contoh soal yang ada di dalam video pembelajaran ini. Sudah siap ya? Kita mulai saja. Di buku paket kalian halaman 134 ada 2 soal tentang volume bangun ruang, tapi gambar bangun ruang tersebut tidak hanya satu bangun ruang ya, di sini ada 2 ya. Gambar yang berwarna merah muda ini ada 2 bangun ruang, yang atas dan juga di bawah, sama dengan gambar yang B atau yang berwarna biru ini juga ada 2 yang di bawah dan juga di atas, atau bisa juga dibilang yang ada di samping kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan menghitung volume bangun ruang untuk gambar yang A atau yang berwarna merah muda ini ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah jelas membagi bangun tersebut menjadi 2 supaya kita bisa mengetahui berapa panjang, lebar, dan tinggi atau panjang rusuk dari masing-masing bangun ruang tersebut. Oke, kita fokus ke bangun ruang yang pertama dulu, yang ada di bawah ya. Kalian kalau mau mengerjakan yang di sebelah juga seperti itu, bisa belah menjadi 2 bagian, menjadi atas dan bawah dan atas, atau menjadi samping kiri dan samping kanan. Nah, kalau gambar pertama ini sudah jelas ya, ada 2 bangun, yaitu bangun yang bawah dan juga bangun yang atas. Nah, karena itu kita fokus ke bangun yang ada di bawah dulu. Nah, diketahui bangun 1 dulu ya. Nah, ini kita kasih nama bangun A dan juga bangun B. Diketahui bangun A dulu ya. Bangun A itu panjangnya berapa senti? 20 cm ya. Kemudian lebar itu sisi yang miring ya, 4 cm, dan tingginya 7 cm. Sekarang kita ke bangun B. Bangun yang di atas ya. Kemudian untuk bangun B atau yang di sebelah atas ya, bangun ruang yang ada di sebelah atas, panjangnya adalah, nah di sini agak sulit ya karena tidak tertulis, cuma kita bisa menghitungnya. Oh, ternyata ada ya di atas ya. Ingat kalau panjang itu adalah sisi yang mendatar, yang lurus mendatar. Jadi kalau ditulis di bagian atas juga sama saja. Berarti di sini panjang bangun B adalah 14 cm. Kemudian lebarnya sama ya, yaitu 4 cm, sisi yang miring ya, 4 cm, dan juga tingginya adalah 4 cm juga. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung volumenya, karena yang ditanyakan adalah volume. Volume bangun ruang tersebut titik-titik ya, tentu saja sentimeter kubik. Oke, kita hitung dulu volume bangun A. Ingat, ini kubus atau balok nak? Karena panjang rusuknya berbeda, berarti balok ya, kita gunakan rumus balok ya. Volume bangun A dulu. Volume A sama dengan, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 20 cm, kita kalikan 4 cm, dan juga dikalikan 7 cm. Berapa hasilnya? Nah,
supaya lebih mudah bisa dari belakang ya, atau bisa juga dari sini. 20 kali 4, 2 kali 4 itu 8, berarti 80. 80 kali 7, 8 kali 7 adalah 56, berarti ini 560 cm kubik. Kemudian kita ke volume bangun B. Volume bangun B masih sama, ini balok juga, berarti rumusnya P kali L kali T. Hasilnya 14 dikali 4 dikali 4 berapa? Oke, kita bisa menghitung dengan cara susun ke bawah ya. 14 kali 4 di sini saja, di atas ini ya. 14 kali 4, 4 kali 4 16, simpan 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5. Nah, dikali 4 lagi, 6 kali 4 24, tulis 4, simpan 2, 5 kali 4 20, 20 tambah 2 adalah 22, 224 cm kubik. Nah, volume bangun tersebut adalah volume total ya, jadinya volume total bangun tersebut sama dengan volume A ditambah volume B, jadinya 560 ditambah dengan 224, hasilnya adalah 784 cm kubik. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya, mudah kan? Nah, yang selanjutnya adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume kubus dan juga balok. Nah, itu berarti kalian akan fokus dengan soal cerita ya. Di buku paket kalian halaman 141 dan 142 sudah ada 3 contoh soal cerita. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari yang pertama. Sebuah kotak berbentuk kubus. Kotak itu akan digunakan untuk wadah air. Berapa literkah banyak air yang dapat diisikan ke kotak itu jika panjang rusuk kotak adalah 10 desimeter kubus ya. Di sini tentu saja yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yang pertama adalah panjang rusuk kotak ya, berarti S dari kotak. Kita bisa singkat ya supaya lebih cepat. Panjang rusuk atau panjang sisi dari kotak adalah 10 desimeter. Kemudian ada lagi yang diketahui? Tidak ada ya, langsung saja ditanyakan. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Ternyata yang ditanya adalah volume atau berapa literkah ya, berapa liter air yang dapat diisi ke dalam kotak. Ini berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah volume ya, isi dari kotak, berarti volume. Berarti langsung saja kita jawab volume, ini kubus ya. Volume dari kubus rumusnya adalah S kali S kali S atau S pangkat 3 ya. Tadi panjang rusuknya 10, kita tuliskan gas saja 10. Berapa 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 3? Sudah hafal? 1000 ya jawabannya. 1000 desimeter, jangan lupa kubik karena ini volume atau isi. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Berarti volume air yang diisikan adalah 1000 liter ya. Ingat,
1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Berarti volume air yang diisikan adalah sebanyak 1 liter juga. Nah, sekarang kita ke contoh yang nomor 2. Ibu membawa kardus berbentuk kubus yang bervolume 8000 cm kubik. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, sekarang contoh yang kedua. Yang diketahui pertama tadi adalah volume, ya. Yang diketahui adalah volume kardus, ya. Volume kardus berbentuk kubus adalah 8000 cm kubik. Tidak ada lagi lah yang diketahui, berarti langsung saja yang ditanyakan. Yang ditanya adalah berapa panjang rusuk kubus. Berarti S kubus, ya. S kubus sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, masih ingat materi kita minggu lalu tentang mencari akar pangkat 3? Nah, soal nomor 2 ini kita kerjakan dengan cara mencari akar pangkat 3 dari V, ya. Nah, kita jawab sedikit di sini. Tadi rumus volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3, ya. Karena V-nya sudah diketahui, ya, kita tuliskan saja V-nya 8000, ya, sama dengan S pangkat 3. Nah, yang kita perlukan adalah S saja, 1 S, bukan S 3 kali, ya. Berarti kita balik S sama dengan akar pangkat 3 dari 8000. Nah, karena angkanya lebih dari 1000, kita bisa mencari akar pangkat 3 dari 8000 ini dengan tag kemarin, ya. Nah, kita boleh fokus ke belakang dulu, atau satuan, bisa juga fokus ke depan atau puluhannya dulu. Nah, sekarang ibu mau fokus ke depan dulu. Dari depan 8 itu ada di antara 1 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, pas sekali yang kita ambil adalah 2. Nah, karena itu angka 2 menjadi puluhan. Nah, sekarang 0. Tentu saja bilangan pangkat 3 yang hasilnya ada satuannya 0 berapa? Ya 0, ya. Jadinya 0 ini adalah 0 pangkat 3. Sebenarnya nggak perlu ditulis, ya, 0 pangkat 3-nya. Jadi langsung saja 0. Nah, jadi tidak perlu pakai pound faktor, ya, karena ini lebih dari 1000, kita bisa langsung pakai trik. Nah, karena itu S dari ini tadi adalah 20 cm. Nah, seperti itu. Jadi apa sih gunanya kita belajar akar pangkat 3 2 minggu yang lalu? Itu adalah kalau nanti kita mendapatkan soal tentang kubus yang diketahui adalah volumenya dan yang disuruh mencari adalah panjang rusuknya, kita bisa menggunakan cara itu, bisa menggunakan pound faktor, bisa juga menggunakan trik, ya, yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian contoh ketiga ada di halaman 142, kotak pengadukan semen berbentuk balok. Kotak itu menampung adukan maksimal 630 desimeter kubik. Panjang dan tinggi kotak berturut-turut adalah 10 desimeter dan 7 desimeter. Yang ditanyakan adalah berapa lebar kotak pengaduk tersebut. Ya, yang pertama kita tulis dulu, diketahui volume kotak, bentuknya tadi balok, ya, adalah 630 desimeter kubik. Kemudian panjang kotak adalah 10 desimeter dan tingginya adalah 7 desimeter. Yang ditanyakan adalah lebar kotak adalah titik-titik, ya. Jawab saja langsung. Yang ditanya adalah lebar. Kemarin ada, ya,
mencari lebar balok jika diketahui volume, panjang, dan tingginya. Rumusnya adalah L sama dengan V dibagi panjang kali tinggi. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Tadi volumenya 630 desimeter ya, dibagi dengan panjangnya 10 dan tingginya adalah 7. Langsung saja 630 dibagi dengan 10 kali 7 adalah 70. Berapa hasilnya? Nah, untuk menghitung yang ada angka nol seperti ini, kita bisa coret angka nolnya terlebih dahulu ya, supaya lebih ringkas. Nah, seperti ini, tapi harus adil. Kalau misalnya yang di atas 1 kali, yang di bawah juga 1 kali ya. Oke, sekarang tinggal 63 bagi 7. Hafal perkalian 7? 7 kali berapa yang hasilnya 63? 9 ya. Jadi hasilnya 63 bagi 7 adalah 9 desimeter ya. 9 desimeter. Nah, itu dia. Nanti kalau yang ditanyakan tinggi, gunakan rumus mencari tinggi. Kalau yang ditanyakan adalah panjang, gunakan rumus mencari panjang ya.